Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin, para asatiz, para kiai yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan disihatkan oleh Allah Ta'ala. Segenap panitia yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Kalau orang pergi ke Bandung pasti pulang bawa oleh-oleh. Biasanya kalau dari Bandung oleh-olehnya apaan oleh-olehnya? Peyem. Ya. Kalau pulang dari Garut oleh-olehnya dodol. Kalau pulang dari Bogor oleh-olehnya tales. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, yang dibawa oleh-oleh dari Rasul sampai saat ini adalah sholat 5 waktu. Ada apa dengan sholat? Sehingga Sayyidina Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kebaikan, cegahlah keburukan, bersabarlah terhadap yang terjadi. Inna zalika min azmil umur, karena itu perkara yang amat penting. Itu pesen orang tua dulu sama anaknya. Maka orang tua dulu berkah. Mana buktinya berkah? Orang tua dulu kerjanya apa sih? Paling cuma nanam kangkung, nanam bayam. Panennya 40 hari sekali. Anaknya 8. Orang dulu anaknya paling dikit 8. Ada yang anaknya 12. Kerjaannya macul doang. Tapi berkahnya orang dulu beli tanah. Orang dulu pergi haji. Orang dulu anaknya dibikinin rumah. Padahal kerjaannya nanam kangkung doang. Aneh itu. Itu namanya berkah. Orang sekarang namanya di depannya ada S, di belakang ada S juga, sampai banyak S-nya. Dokter Randes, sononya SOS, SPDI, SAG, S-nya banyak. Tapi boro-boro beli tanah, yang ada jualin tanah bapaknya mulu. Apalagi sampai pergiin haji buat anak-anaknya. Apalagi sampai bikinin rumah anaknya. Padahal kerjanya kayak apa tahu. Kenapa? Enggak berkah. Kenapa enggak berkah? Karena dibalik. Sebenarnya kalau pengen berkah gampang. Mana pengen berkah? Satu, Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholah wastobir alaiha. Suruh anak istrimu sholat, suruh bersabar menjalankan sholat. La nas'aluka rizqo, kata Allah, saya nggak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuka, nanti kamu yang akan saya berikan rizki. Kita bagi dua ayat tersebut. Satu, wa'mur ahlaka bis-sholah wastobir alaiha. Ini namanya matulib. Matulib tugas kita. Nahnu narzukuka, ini namanya tanggung jawab Allah, namanya
madumin. Tugas kita adalah nyuruh anak istri sholat, sholatnya biar bagus, nanti rizki Allah kasih. Tugas karyawan adalah, karyawan tugasnya kerja biar bagus, kerja biar rapi. Ini tugas karyawan. Mana tanggung jawab bos? Masalah gajian, ini tanggung jawab bos. Kenapa sekarang banyak orang puyeng? Dibaliknya gimana? Masalah rizki diatur sama emak bapaknya. Anaknya masih SD udah dibilang gini, nah nanti kamu lulus SD langsung SMP. Setelah SMP kamu semea atau semip. Sebab nanti kalau lulus semea kerjanya gampang. Nanti kalau kamu sudah kerja gaji kamu sekian, buat emak sekian, buat kamu sekian. Masalah rizki diatur sama emak bapaknya. Masalah sholat nggak pernah anaknya disuruh sholat, makanya puyeng terus. Masalah gajian, dia bilang kerja baru 2 hari udah ngomongin gajian. Bos, gajian kapan ini? Gajian mulu ditanyain, tapi kerjaan nggak diberesin, kata bos. Nggak beres nih karyawan, pecat aja lah. Nah, maka sholat itu seperti, kenapa sih harus sholat? 1, as-sholatu unsun fil qabri. Sholat yang menemani kita di kuburan. Kalau ibu-ibu waktu pertama kali diajak pindah ke rumah suaminya, ibu betah nggak bu? Bu, pertama diajak pindah ke rumah suaminya betah nggak? Enggak kan? Nggak betah, nggak mungkin langsung betah. Bohong kalau langsung betah. Pasti saya yakin nggak betah. Ntar adenya ditelepon, lu kesini dah temenin gua. Minta ditemenin sama adenya. Anak di rumah datang ke pondok, pondoknya di Latansa. Tahu Latansa? Yang begitu mewah. Rumahnya mah kontrakan. Tetap yang namanya bocah baru pindah ke pondok mah nggak betah. Udah mewah pondok daripada rumahnya. Bu, apalagi entar kita baru pindah ke kuburan. Siapa yang mau nemenin? Suami kita, ya boro-boro nemenin. Nih suami saya mah Pak Ustadz udah ngomong. Kata suami saya gini, Mama, nanti kalau Mama nggak ada umur, Papa lebih baik nggak ada umur juga sama. Bohong banget. Gombal. Bohong. Siapa yang mau nemenin anak? Ya, anak nginjeknya paling kenceng. Anak paling kenceng nginjek-nginjeknya. Siapa yang mau nemenin? Tetangga. Ya, tetangga banyak urusan. Siapa yang mau nemenin kita di kuburan, Bu? Di rumah baru aja kita Indomaret ada, Alfamart ada, tetangga banyak, tetap nggak betah. Di Latansa apa yang nggak ada, tetap anak baru nggak betah. Apalagi di kuburan, siapa yang mau nemenin kita kalau bukan sholat kita? Kata kita, malaikat, ini siapa ini? Ganteng banget. Kata malaikat, itu pahala sholat lo. Kok ganteng amat malaikat? Jelek itu mah rada pesek sama jenong lagi. Lu sholatnya prek mulu, sholatnya inget sandiwara mulu, sholatnya inget kondangan mulu. Coba lu sholat biar rapi. Oh, gantengan lagi. Ya, nyesel amat gua. Allahu Akbar, johor. Allahu Akbar, 2 petasan. Aduh, kondangan banyak banget ini. Kebayang semuanya kondangan sampai ke Serpong, sampai ke Cengkareng, sampai ke Cengkareng. Aneh ya. Padahal badannya disolat, hatinya nyampe Cengkareng, apalagi mau lebaran ke Tenabang. Ampun. Kata malaikat, lu sholat bikin Tenabang mulu. Siapa yang mau nemenin kita mau di alam kubur? Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada, tetangga nggak ada, rumah cuma 2 kali 1 meter, gelap. Kalau bukan sholat kita, siapa yang mau nemenin?
Mumpung gratis. Tahu gondrong petir nggak? Daerah Tangerang di Gondrong Petir tahu? Nggak tahu ya? Tahu. Di Gondrong Petir dulu Bu, pernah pembagian pohon buah gratis. Si mana lagi, Harum Manis, Indramayu, mangga, pohon mangga gratis. Kata lurahnya gini, warga Gondrong Petir yang mau nanam pohon buah silakan ambil di kelurahan gratis. Ada yang ngambil. Kata temennya, lu ngambil nggak? Nggak ah, ribet gua. Ntar gua nyiram, ntar mupuk, ntar ngoreain. Mendingan gua ke pasar langsung, nggak pakai nyiram. Kata yang satu. Terus kata temennya, emang lu ngambil? Ngambil kali, gua syarat aja. Ada yang ngambil 5 pohon, ada yang ngambil 20 pohon, ada yang ngambil 50 pohon, udah layu, gratis. Pada saat itu akhirnya dapat 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun panen. Yang ngambil 50 pohon panen 5 losbak gede, beli mobil baru. Yang ngambil 30 pohon panen 3 losbak, beli motor baru. Yang ngambil 20 pohon panen 10 losbak, beli motor second. Pertanyaannya adalah, yang ngambil 10 pohon waktu itu nyesel nggak? Nyesel nggak saat itu? Ngeliat tetangganya pada panen, punya mobil baru, punya motor baru, nyesel nggak dia? Kebab dia cuma beli sepeda. 10 pohon kan. Yang 10 pohon nyesel, apalagi yang 5 pohon, apalagi yang 1 pohon. Bu, sekarang kata Allah gini, hayo yang mau nanam pohon sholat gratis. Kata temennya, lu nggak sholat? Nggak ah, bos gue marah-marah mulu. Kalau gue sholat banyak buat kerjaan. Gue marah aja bos gue pengen ngancem. Lu sholat gue pecat lu. Nggak sholat dia nggak ngambil. Temennya nanya, emang lu sholat? Sholat gue 1 pohon Idul Fitri doang. Sepohon-pohonnya. Ada yang ngambil 2 pohon sama Idul Adha. Iya sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha doang. Puasa kagak, terawih kagak, Idul Fitri paling depan. Karena ngambil 1 pohon doang. Ada yang ngambil 5 pohon. Ada yang ngambil duha, diambil tahajud, diambil witir, diambil awabin, diambil. Wajar Bu, kalau harus nyiram, ngoreain, mupuk, wajar. Kita lagi di kebun. Kalau sekarang kerja lagi capek-capeknya, lagi panas-panasnya, kudu sholat johor, wajar. Baru banget pulang dari kerjaan, kudu sholat asar, wajar. Baru banget istirahat, kudu sholat maghrib, pantes. Baru banget sholat maghrib, kudu ngaji mingguan, pantes. Baru banget rapi pengajian mingguan, kudu sholat isya, wajar. Lagi di kebun. Tidur sedang nyenyak-nyenyaknya, kudu sholat subuh, pantes. Baru banget pulang olahraga, sarapan, harus pergi kerja nyari nafkah, wajar. Adunya majraatul akhirat. Dunia kebun buat akhirat. Tapi entar kalau udah panen, nyiram nggak? Orang panen nyiram nggak? Enggak, kalau udah panen mah nggak pakai nyiram, nggak ngoreain, nggak mupuk. Apa yang ada buat orang panen? Bahagia. Seberapa besar bahagianya? Seberapa banyak panennya. Seberapa banyak panennya? Seberapa banyak yang dia tanam. Nanti kalau udah kiamat udah nggak sholat, kalau udah kiamat udah nggak ngaji, yang ada bahagia aja. Seberapa banyak dia bahagianya, seberapa banyak pahalanya. Seberapa banyak pahala yang dia dapatkan, seberapa banyak ibadah yang dia lakukan. Mumpung masih di kebun. Tanam batang singkong, ceblokin. Ada daun katuk, ceblokin. Mumpung di dunia gratis. Sholat gratis. Ayo yang mau ngambil pohon puasa gratis. Yang mau ngambil pohon baca Quran gratis. Yang mau ngambil pohon di masjid gratis, enggak damai, digratisin semuanya sama Allah. Jangan berpikir saat ini. Tahu nggak Bu orang Betawi? Saya orang Betawi.
Orang Betawi punya duit 50 juta. Orang pendatang punya duit 50 juta. Sama nggak? Sama ya. Orang Betawi buka warung 2 kali 3 meter. Orang pendatang juga buka warung 2 kali 3 meter. Isi warung orang Betawi kelontongan. Isi warung orang pendatang juga sama, kelontongan. Orang Betawi mulai dagang 1 Januari 2010, orang pendatang juga sama, mulai dagang 1 Januari 2010. Modalnya berapa, Bu? Pak? 50 juta. Gede warungnya berapa? Gede warungnya berapa? 2 kali 3 meter. Isi warungnya apaan? Kelontongan. Mulai dagangnya 1 Januari 2000 bareng. Dapat 1 tahun mereka dagang, isi warung orang Betawi sama isi warung orang pendatang masih sama nggak? Nah, beda ya. Orang Betawi isi warungnya tinggal kopi serenteng. Tinggal kopi doang. Indomie udah nggak ada, kardus doang dibarisin. Emang begitu? Rokok yang ada jinggoh doang sama garcok. Samsu udah nggak ada, mil ya nggak ada. Orang Betawi, orang pendatang, Bu, jadi agen. Ya, orang pendatang jadi agen, warung sebelah dibeli. Ada apa ini? Padahal modalnya sama, gede warungnya sama, isi warung sama, tapi baru 1 tahun kok udah beda. Kenapa tuh, Bu? 1, karena orang Betawi kagak punya pikiran pulang kampung. Itu aja masalahnya. Karena orang Betawi nggak punya pikiran pulang kampung, buka warung jam 8, jam 11 tutup, mau tidur siang. Buka lagi jam 2, jam 5 tutup, mau maghrib. Laku kopi 1 kilo, sama gula 1 kilo, sama teh 1 cukup buat kondangan, beres sudah. Orang Betawi. Kok orang pendatang bisa jadi agen? Nih yang ada di otak orang pendatang 1, apa yang harus saya bawa buat pulang kampung? Ya kan? Apa yang harus saya tunjukkan sama orang kampung? 2, apa yang harus saya berikan sama orang kampung? Maka orang pendatang buka warung jam 4 pagi, tutup jam 11 malam. Apalagi Madura 28 jam. Kelebihan. Pertanyaannya adalah, modal yang dikasih kita sama Allah sama nggak kita? Sama. Mata kita 2, kaki kita 2, tangan kita 2, kuping kita 2, mulut kita 1. Sama modal dikasih sama Allah. Tapi ada yang rajin ke masjid, ada yang keder mulu ke masjid. Masjid lewat-lewatin doang. Keder. Kenapa itu nggak mau ke masjid dia? 1 masalahnya, nggak punya pikiran pulang kampung ke akhirat. Kalau dia punya pikiran pulang kampung ke akhirat, rajin dia ke masjid. Bu, pulang kampung banyak duit, pulang kampung ke Solo enak nggak? Oh, orang-orang di terminal 3 hari dia naik pesawat. Di jalanan sampai harian, dia 1 jam sampai. Dari bandara langsung nyewa taksi, langsung ke rumahnya. Sampai rumahnya, ponakannya dipanggil, kene. Oh, dipersen-persenin. Kenapa? Duitnya banyak. Duit banyak dari mana aja? Di Jakartanya rajin kerjanya. Coba kalau pulang kampung gak bawa duit, ya Allah, malu, bingung. Kalau di Jakarta, di Tangerang udah 1 tahun, pulang kampung masih sama dengan kemarin, ditawain gak sama orang kampung? Yo, katanya Jakarta, kok masih gini aja? Di dunia kita 50 tahun, di dunia kita 60 tahun, di dunia 70 tahun. Kalau pulang kampung ke akhirat nggak bawa apa-apa, ya Allah, malu. Malu. Kata malaikat, ngomong dong lu di dunia. 90 tahun sholat kagak ada, puasa cuma 1 hari doang. Gaplek mulu lu. Gitu.
Coba dah pikirin dah. Kalau pulang kampung ke Solo dikata gitu sama orang kampung, balik lagi nang Jakarta gampang. Pulang kampung ke Solo dikatain sama orang kampung, balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau pulang kampung ke akhirat disiksa malaikat, nggak bisa balik lagi. Itu masalahnya. Mau minta tolong sama siapa? Pulang kampung nggak punya duit, pulang kampung banyak amal, enak nggak? Di dunia aja yang nyolatin ratusan orang. Di kuburan nih malaikat udah manggil, ayo sini. Bidadari manggil, ayo sini. Sampai kuburan numkau namatal aris, tidur seperti tidur pengantin, kuburan jadi raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, nikmat bener kalau kita pulang kampung banyak amal mah. Tapi kalau kita pulang kampung ke Solo nggak punya duit, menderita kita Pak. Sama kita pulang kampung ke akhirat nggak punya amal, menderita kita. Mumpung di tempat ngerantau, rajin kerjanya, cari duit biar banyak buat pulang kampung. Mumpung ada di dunia, mumpung ada di kebun, cari duit biar banyak, cari amal biar banyak, biar rajin ntar di akhirat. Di dunia berapa lama sih? Paling 70 tahun. Itu gue udah batuk mulu. 70 tahun. Hah? 75 gitu ya? 75. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu kami kembalikan manusia seperti sedia kala. Masih kecil nggak punya gigi, ntar udah tua balik lagi giginya nggak ada. Masih kecil ngomongnya cadel, mama Andi mam duyu, ntar udah tua balik lagi ngomong cadel lagi, abun. Apaan abun? Sabun. Ngomong cadel lagi ntar udah tua. Masih kecil buang air besarnya di kasur, buang air kecil di kasur, udah tua balik lagi di kasur lagi, buang air besarnya. Masih kecil kemana-mana digendong sama bapaknya, ntar udah tua balik lagi digendong sama emak babanya. Pak, Bu, mumpung sehat. Sebelum kita digendong sama anak kita, belum kita dituntun sama anak kita, sebelum mata kita masih nggak jelas, mumpung itu masjid ramein. Emang sholat di rumah sama di masjid beda Pak Ustadz? Kan sama aja. Oke, bicara sama-sama. Di masjid 4 rakaat, di rumah 4 rakaat kan sama. Di masjid ngadep Allah, di rumah ngadep Allah kan sama. Kenapa saya harus ke masjid? Oke, saya tanya sekarang. Ibu, bapak ada yang punya anak mondok nggak? Ada yang punya anak nyantren? Ada. Anak ibu minta duit 500.000. Ditransfer sampai nggak Bu? Bu? Ya, nyaut-nyaut juga. Anak ibu di pondok minta duit 500.000. Ibu transfer sampai nggak? Ibu anterin ke pondok sampai nggak? Bahagia mana si anak? Bahagia ditransfer, bahagia dianter? Kenapa lebih bahagia dianter? Banyak tambahnya. Banyak tambahnya. Dibagi 500. Apa kata anak ibu? Mama, odol dede habis mah. Nambah 50. Sabun jatuh mah. Nambah 50. Mama, peci dede hilang tahu mah. Nambah 50. Itu tambahnya bisa 500 lagi. Iya emang. Anak mondok mah begitu. Sekarang saya tanya. Kalau sholat Johor di rumah berapa rakaat? 4. Di masjid berapa rakaat? 4. Kalau sholat Johor di rumah ngadep siapa? Allah. Di masjid ngadep siapa? Terus kenapa harus ke masjid Pak Ustadz? Banyak tambahnya kalau ke masjid. Mana tambahnya? Jangan ngomongin pahala. Jangan. Yang kelihatan aja dulu. Mana tambahnya? Kalau ke masjid, bajunya bagus, sarungnya bagus, pecinya bagus, minyak wanginya bagus. Kalau di rumah, ya, kekos doang.
Di rumah pakai kaos doang. Kalau di masjid habis azan ada qobliyah nggak? Bapak-bapak suka salat qobliyah nggak kalau habis azan? Ada. Di rumah hilang. Salat berjamaah 27 di rumah 1. Habis qobliyah, habis salat fardu ada wiridan nggak? Ada. Di rumah hilang. Apalagi nungguin bola ya. Lagi ibu-ibu sholatnya nungguin iklan. Ya udah gak bakalan wiridan. Habis wiridan baca doa enggak Pak di masjid? Baca. Saya mah gak hafal Pak Ustadz. Dipimpin gak sama imam? Dipimpin. Kita tinggal ngaminin. Di rumah ada gak doa tersebut? Hilang. Habis baca doa ada ba'diyah. Di rumah ada ba'diyah. Hilang semuanya. Tuh makanya kudu ke masjid. Bukan berarti beda, tapi kalau ke masjid banyak tambahnya. Itu baru yang kelihatan. Belum kita bicara yang gak kelihatan. Hadanallahu yakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.